Sebagai lembaga penyiaran publik lokal di Bumi Batu Akal, Brau Televisi kembali hadir menyajikan informasi terkini, dinamika, dan peristiwa yang terjadi. Ragam Banuanta, lensa pendidikan dan olahraga, Kilas Batu Akal membangun, jendela wisata dan budaya. Dan kita awali dengan berita. Semua terangkum dalam rangkaian berita daerah. Pemirsa, kembali kami hadir dalam fokus berita daerah yang telah dihimpun oleh Sesaat lagi kita saksikan berita daerah Kabupaten Brau. Brau Televisi, media inspirasi Kota Sangga. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Brau menggelar rapat koordinasi kepegawaian Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Brau di Balai Mufakat Tanjung Redep. Rakor kepegawaian dibuka Bupati Brau Makmur HAPK dan dihadiri Wakil Bupati Ahmad Rifai, Sekap Joni Marhansyah, asisten dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Brau. Rakor kepegawaian juga dihadiri dari Badan Kepegawaian Negara yang juga menjadi narasumber. Kepala BKPP Abdul Rifai dalam laporannya menyampaikan kegiatan rakor bertujuan untuk lebih memaksimalkan dan meningkatkan kinerja khususnya dalam bidang kepegawaian. Di samping juga menyatukan kesamaan dan persepsi dalam pelayanan kepegawaian di setiap unit kerja. Saat ini jumlah pegawai di Kabupaten Brau disampaikan Abdul Rifai berjumlah 5.873 yang terdiri dari 2.094 tenaga pendidik, 821 tenaga kesehatan, 816 pejabat struktural, 2034 tenaga teknis lainnya, dan 65 tenaga penyuluh. 96 tahun 2008. Maksud dan tujuan. Kenaikan pangkat merupakan salah satu bagian dari agenda pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memenuhi mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Sebagai telah kita ketahui bahwa meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian aparatur sipil negara serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaan kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja. Bupati Brau Makmur HAPK dalam arahannya menegaskan jika persoalan kepegawaian sangat penting bagi setiap aparatur sipil negara, sehingga tidak hanya disibukkan dalam melaksanakan pekerjaan rutin dalam pemerintahan dan melayani masyarakat. Namun urusan kepegawaian juga harus menjadi perhatian. Untuk itu Makmur menekankan kepada petugas teknis yang membidangi kepegawaian untuk lebih meningkatkan kerja dalam memberikan. Jadi kantor-kantor yang namanya kepegawaian jadi apa? Orang-orang yang artinya tidak terlalu penting bagi kita kadang-kadang. Yang penting itu menangani proyek, yang penting menangani hal yang lain. Tapi begitu giliran menangani kepegawaian bisa sepelekan. Padahal itu merupakan nasib kita juga, termasuk nasib kepala dinas, kepala kantor. Untuk itu Makmur menekankan kepada petugas teknis yang membidangi kepegawaian untuk lebih meningkatkan kerja dalam memberikan pelayanan administrasi kepegawaian bagi setiap ASN di unit kerjanya. Hal ini ditegaskan Makmur mengingat masih ada pegawai yang masih tertunda naik pangkat maupun gaji berkala karena terlambat mengurus administrasi kepegawaian.
Namun jika proses ini ditangani secara baik tanpa harus menunggu permohonan dari pegawai yang bersangkutan, dikatakan makmur sebagian akan maksimal. Pasalnya persoalan kepegawaian ini sangat berkaitan dengan karir dari setiap aparatur. Di samping kita bekerja dengan kesibukan yang sungguh luar biasa, tetapi kita juga tidak melupakan bagaimana nasib-nasib jenjang kepangkatan kita, karir kita, hak-hak yang harus kita lakukan, kewajiban dan hak yang harus kita lakukan. Nah, ini sangat penting. Itu dihadirkan atau kepegawaian. Ini kalau saya lihat seperti itu, apalagi saat ini saudara-saudara cukup cukup tidak terlalu repot seperti masa-masa lalu. Bayangkan saya lihat golongan 4 saja banyak sudah. Kalau dulu dapat dihitung dengan jari kita ini golongan 4. Tidak hanya soal administrasi dalam karir kepegawaian, namun makmur juga menyinggung soal pemberian penghargaan yang harus lebih dulu diusulkan dari pegawai bersangkutan. Padahal pemberian penghargaan ditegaskan makmur merupakan hasil penilaian dari kerja setiap aparatur. Sehingga jika dinilai baik dapat diberi penghargaan. Sehingga tidak harus pegawai bersangkutan yang mengusulkan untuk mendapat penghargaan. Tim Liputan, Bro Televisi melaporkan. Setiap tahunnya Kampung Tumbit Dayak dan Sari rutin menggelar pertandingan sepak bola dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pagelaran yang disebut Tumbit Cup itu tak hanya diikuti oleh klub sepak bola dari kampung sekitar, namun seluruh Kabupaten Berau. Pada tahun ini pelaksanaan itu diikuti oleh 26 klub sepak bola dan akan memperebutkan hadiah pertama Rp15 juta. Pertandingan yang digelar antar kampung itu telah berlangsung selama 8 tahun terakhir ini, dan pada event Tumbit Cup 2015 ini, Wakil Bupati Berau Ahmad Rifai yang membuka secara langsung. Dalam pembukaan yang dipusatkan di lapangan sepak bola tahap Tumbit Dayak ini, Rifai didampingi asisten 3 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Camat Sambalio. Ketua Panitia Pelaksana Jiang Bos mengucapkan rasa terima kasih atas pembukaan yang dilakukan oleh Wabub Ahmad Rifai. Pasalnya selama 8 tahun pagelaran itu, pembukaan yang dilakukan oleh kepala daerah baru pada tahun ini. Diharapkan hal ini menjadi motivasi untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih baik pada tahun selanjutnya. Kita mengucapkan terima kasih semuanya lah kepada pemain juga kami harapkan. Mudah-mudahan mainnya ya seperti baik, penting aman, tentram, damai, itu harapan kami. Mungkin itu sambutan singkat saya, kurang lebihnya semua kami hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Kepala Kampung Tumbit Dayak Sunarsih mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dengan adanya kegiatan yang positif tersebut dapat menjalin kerukunan serta mempererat hubungan antara kampung yang ada di bumi Batiwaka. Juga apa yang menjadi niat daripada tujuan kami bukan lain adalah memperlihatkan kepada penerus kami bahwa kemerdekaan ini sangat bermakna. Itu tujuan kami, Bapak. Jadi itu saya juga berpesan kepada para pemain selaku pemerintah kampung, mohon jaga sportif kita supaya kita semua bisa menjaga tali persaudaraan kita, khususnya mari kita tingkatkan keamanan juga persatuan kita. Demikian. Wakil Bupati Ahmad Rifai mengatakan kegiatan itu merupakan salah satu agenda penting yang harus terus dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kegiatan yang bersifat positif khususnya bagi generasi muda. 2017 awal lah, mudah-mudahan kita sudah memiliki satu stadion utama bola. Tidak hanya bola, ini sport center. Jadi lokasi yang cukup luas,
kita kerjasama dengan PT Prokol. Nanti di situ akan terakomodasi berbagai cabang olahraga, termasuk road race kemarin yang balap motor itu. Selama ini kan mengganggu, kasihan di jalan-jalan raya. Nanti seputaran sport center itu kita buat khusus parkiran yang bisa digunakan untuk road race anak-anak balap motor. Cabang-cabang olahraga bela diri ada beberapa yang nanti kita coba. Kita banyak punya cabang olahraga bela diri yang cukup berprestasi. Tinju, kemudian silat, kemudian taekwondo. Ada beberapa cabang olahraga bela diri kita yang cukup provinsi nasional cukup dibanggakan. Dalam kesempatan itu, Rifai juga berpamitan kepada seluruh masyarakat yang hadir, mengingat akhir masa jabatannya dengan Bupati Makmur HAPK yang akan berakhir pada September mendatang. Jadi nanti sport center, jadi tidak hanya stadion bola saja, tetapi akan terakomodasi beberapa cabang-cabang olahraga. Nah, Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita sudah menyaksikan secara langsung kesiapan lapangan. Dan ini bukan merupakan yang pertama. Ini untuk yang kesekian kalinya, ya Bu, kepala kampungnya. Pak Jambos tadi mengatakan, udah mungkin kalau 2006 berarti sudah 8 tahun, 9 tahun. Jadi ini yang kesekian kalinya. Dan ini kegiatan rutin tahunan yang terus berlanjut. Dan yang seperti ini yang harus kita lanjutkan. Pertandingan sepak bola Tumbit Cup 2015 tersebut kemudian ditandai dengan tendangan pertama dari Wakil Bupati Ahmad Rifai, didampingi asisten 3 Abdurrahman, Kepala Kampung Sunarsi, serta Ketua Pelaksana Jiang Bos. Tendang pertama oleh beliau Bapak Wakil Bupati. Saudara-saudara sekalian, saksikan kita bersama di tengah lapangan sekarang. Beliau bersama-sama Ketua Umum yaitu Bapak Jambos dan didampingi oleh segenap unsur Musbida untuk Bapak Haji Ahmad Rifai. Nah ini, disitulah beliau memang boleh karena beliau ini memang ahli. Tim Liputan Pro Televisi melaporkan. Menjelang kejuaraan Sorenji Kempo Antar Kota Open tahun 2015 yang pelaksanaannya beberapa hari ke depan di Kota Tangerang, pengurus cabang Kabupaten Berau bekerja sama pengurus Sorenji Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan penjaringan atlet dan TC terkait kejuaraan tersebut. Penjaringan tersebut dipusatkan di Gedung Serbaguna Polres Berau dan diikuti 10 atlet yang akan mengikuti turnamen bergengsi yang dilatih 4 orang pelatih asal Berau dan asal Provinsi Kalimantan Timur yang juga pelatih nasional. Persaudaraan Sorenji Kempo Indonesia Kabupaten Berau mematangkan persiapan kejuaraan antar kota Tangerang September mendatang. Induk organisasi Kaltim Suprayogi saat memberikan pembekalan kepada para atlet yang akan mengikuti kejuaraan itu, ingin kejuaraan tersebut benar-benar menjadi ajang pembinaan bagi Kensi Kabupaten Berau. Ia mengharapkan pengurus cabang dapat terus menjalin komunikasi dengan semua pihak, baik pengurus besar maupun Pengprov, terkait Kejurkon, menjadi titik awal kebangkitan Kempo Berau. Jadi ini salah satu program dari Pemprov yang berkaitan dengan konsolidasi lah gitu ya, monitoring, evaluasi dan perkembangan. Mungkin depannya Anda harapan Bapak? Ya,
harapannya sih dari provinsi itu bagaimana aset-aset di daerah kota kabupaten itu ada gitu ya, sehingga kalau ada event kaitannya dengan provinsi, maka kita mudah bahwa di sini ada aset ini, di Brau ada aset ini, atau di kota kabupatennya ada aset ini, sehingga perataan dalam teknik maupun prestasi itu tidak terlalu jauh. Nah, inilah salah satunya Brau mengawali dengan yang sangat baik ya, walaupun nanti hasilnya itu nanti belakangan, yang penting sudah ada memulai itu. Sementara itu, pengurus cabang Kabupaten Berau Sony Wijayanto mengharapkan dengan diikutinya turnamen ini pihaknya belajar banyak dari kejuaraan Sorinji Kempo Kota di Kota Tangerang nantinya. Ia yakin niat dan tekad untuk menggelar, menurutnya kesiapan kejurnas nanti tak sebatas bagaimana sukses dalam menyelenggarakannya, tetapi bagaimana Kensi dari dojo yang ada bisa berprestasi. Karena kalau kita lihat, kalau untuk hal di bidang di cabang Kempo khususnya untuk randori, kita tidak kalah dengan daerah lain. Hanya mungkin kita agak sedikit lebih kurang dalam hal embu. Makanya kita sudah langsung sinergi dengan provinsi agar bisa jadi jurang kita antara provinsi dengan Samarinda dan Kukar dengan daerah lain itu bisa kita sejajarkan, walaupun mungkin tidak harus juga masuk, misalnya kalau provinsi atau Samarinda Kukar itu emas, kita minimal kita sudah harus pegang perak. Nah, dengan posisi seperti itu kita sudah mencoba untuk bisa meningkatkan atlet-atlet kita yang ada. Jadi dengan kunjungan ini mungkin motivasi mereka yang akan ikut di Kejurnas Klub nanti sudah akan lebih meningkat. Gasyuku lalu tak sebatas ujian kenaikan tingkat saja, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas Kensi agar bisa bersaing di berbagai turnamen. Dalam kegiatan itu, Kensi mendapat arahan dan bimbingan dari senior, baik teknik maupun mental bertanding. Diharapkan saat terjun di nanti bisa maksimal, dia berharap dojo mempersiapkan diri dengan baik. Perkemi menginginkan kejuaraan nanti bisa dimaksimalkan secara baik untuk evaluasi diri. Sony memperkirakan banyak daerah yang akan menerjunkan Kensi terbaiknya, sebab ajang ini bisa dijadikan ajang uji coba sebelum babak kualifikasi PON. Tim Liputan Brau Televisi melaporkan.